Namaku David. Kisah ini terjadi ketika aku masih duduk di bangku SMA. Siang itu, setelah bubaran sekolah, temanku Edwin tiba-tiba mengajakku untuk menginap di rumahnya yang ada di daerah Cicalengka. Katanya, mumpung weekend, ya sambil seru-seruan, bakar-bakaran, ngaliwat, dan cerita-cerita. Aku lumayan setuju. Lumayan lah untuk refreshing. Ada 3 orang temanku lainnya yang juga diajak saat itu. Ada Jerry, Munir, dan juga Bakti. Setelah ngobrol ini itu, kami pun pulang dan memutuskan untuk kembali kumpul nanti di rumah Edwin pada jam 8 malam. Singkat cerita, karena hujan dan lain hal, kami berempat sampai di rumah Edwin jam 9 malam. Ya, biasalah, ngaret. Edwin hanya tersenyum melihat kami yang telat datang. Dia pikir kita tidak jadi datang ke sana. Lalu dia langsung mengajak kami masuk dan mulai ngaliwet. Ada yang masak nasi atau ngeliwet, ada yang bakar-bakar lauknya, menggoreng ini itu, dan nyambel juga. Dia terlihat bersemangat. Aku pun seperti itu. Kami semua bergegas untuk memasak, karena jujur kami juga memang sedikit kelaparan. Wangi masakan kami tercium menyeruak, membuat kami tidak sabar untuk melahapnya. Singkat cerita, lauk untuk santap malam pun sudah siap. Namun, nasi liwet kami masih belum matang. Ya, kami harus menunggu nasinya matang. Sambil menunggu nasi liwet matang, kami memutuskan untuk menunggunya dengan bercerita-cerita. Pada awalnya kami bercerita tentang keseruan-keseruan di sekolah. Sampai akhirnya Jerry bercerita tentang pengalamannya bertemu dengan pocong di kamarnya. Katanya saat itu Jerry terbangun di malam hari, dan saat dia membuka mata, ada sesosok pocong berada tepat di depan wajahnya sedang menatapnya. Jerry kontan langsung baca doa sebisa mungkin. Saking ketakutannya, bahkan Jerry tidak bisa menggerakkan sekujur badannya dan tidak bisa berteriak sedikit pun. Dan tak lama pocong itu menghilang. Begitu katanya. Selesai Jerry bercerita, yang lain seperti juga ingin bercerita tentang hal-hal mistis yang mereka alami. Aku sedikit memotongnya karena melihat nasi liwet kami sudah matang. Aku membawanya dan kami pun mulai makan malam sambil bercerita-cerita. Ia bercerita tentang pengalaman hantu
Setelah beberapa menit berselang, setelah selesai makan, kita masih sedikit ngobrol-ngobrol. Tanpa sadar kulihat jam sudah menunjukkan. Serem kan? Dengar kan tadi? Kataku memotong teman-temanku yang sedang mengobrol. Mereka lantas melihatku keheranan. Hah? Kenapa kalian? Itu tadi ada kretek lewat tuh depan gerbangnya rumahnya si Edwin. Kudanya putih, terus ada lentera-lentera gitu di kereta kudanya. Kenapa sih kalian? Kok kayak yang aneh gitu liatnya? Begitu kataku menjelaskan sambil menunjuk ke arah gerbang rumah Edwin. Namun temanku yang lainnya malah terdiam dan melihat aku dengan wajah yang sedikit menyeramkan. Hingga tiba-tiba saja Edwin berdiri dan berlari masuk ke dalam rumah, diikuti teman-temanku yang lainnya. Hei, udah kemana? Ya, apa sih? Kontan aku langsung menyusulnya. Saat itu di dalam rumah kami bertemu dengan Babe. Ya, dia penjaga rumah ini. Dia mulai keheranan bertanya kenapa. Aku menceritakan bahwa aku melihat kereta kuda dan teman-temanku langsung lari ketakutan. Gitu kataku pada Babe. Lalu Babe pun menyuruhku duduk dan menjelaskan kalau kereta kuda yang kulihat itu adalah penampakan. Katanya hal itu sudah tidak ada lagi sebenarnya. Di sepanjang kawasan jalan ini, orang asli sini sudah tidak asing lagi dengan penampakan kretek kuda berwarna putih itu. Aku menggaruk kepala. Penampakan. Jadi yang kulihat tadi itu hantu. Babe menambahkan, konon di daerah sini beredar mitos kereta kuda yang suka berjalan-jalan di tengah malam. Asal kita tidak mengganggu, makhluk itu tidak akan mengganggu lagi. Konyol. Jujur aku masih tidak begitu percaya, karena yang kulihat nampak jelas itu kereta kuda asli, bukan hantu. Begitu pikirku. Waktu pun berlalu. Kami pun kembali ke kamar untuk istirahat. Malam itu hening sekali. Yang lain kulihat sudah terlelap tidur. Namun tak kenapa aku masih terjaga. Sesekali ku dengar suara binatang malam khas daerah pedesaan. Seharusnya aku bisa tidur dengan tenang. Tapi kenapa meskipun badanku sudah lelah, aku tetap tidak bisa tertidur. Aku coba mengatur posisi tidurku agar nyaman, namun tetap saja tidak bisa. Hingga aku mendengar suara kretek. Ya, suara kereta kuda. Jam segini. Jam
Satu malam, aku buru-buru bangkit. Kulihat di depan gerbang rumah itu berhenti kereta kuda yang persis sama seperti kulihat sebelumnya. Kuda berwarna putih dengan kereta yang kiri kanan depannya dilengkapi dengan lentera dengan cahaya yang temaram, seperti cahaya lilin. Ya. Ini nih yang katanya penampakan. Masa sih? Cetusku penasaran. Kulihat seksama semuanya biasa saja. Lalu aku coba keluar dari rumah untuk mendekati kereta itu. Dari jarak pintu ke kereta kuda di depan gerbang tidak begitu jauh. Kira-kira hanya berjarak 10 meter saja. Aku perlahan berjalan mendekati kereta kuda itu. Dari jauh kulihat sang kusir duduk sambil memegang kemudi kuda. Wajahnya tetap tidak terlihat. Hanya terlihat bahunya saja, karena tertutup oleh bayangan dari atap kereta kuda itu. Kulihat di kursi penumpang tidak ada yang duduk. Kursi penumpangnya kira-kira hanya cukup untuk 4 orang saja. Sampai dari arah lain, kulihat ada seseorang yang berjalan mendekat kereta kuda itu. Seorang perempuan memakai kebaya berwarna merah. Rambutnya disanggul, lengkap dengan hiasan dan riasan make up. Khas seperti seorang sinden. Ya. Dia berjalan menuju kereta kuda itu. Aku yang juga berjalan mendekati kereta kuda itu bertemu mata dengan sosok perempuan itu. Matanya tajam melirik ke arahku sambil sedikit tersenyum. Perempuan itu sudah berumur. Ya, terlihatlah dari perawakan dan wajahnya dia sudah tua. Dia naik ke atas kereta kita. Begitu naik, terdengar suara lonceng di kereta kita yang bergerak. Sebelum mereka pergi, aku berlari kecil mendekati kereta kita. Hingga kini, aku sangat dekat dengan kereta kuda itu. Aku ingin bertanya, kereta kini mau ke arah mana? Punten, begitu kataku. Perempuan dalam kereta itu langsung melirik tajam ke arahku. Bibirnya yang berkincir merah
Ditambah riasan make upnya yang menor itu malah memberikan kesan seram untukku. Punten, saya mau tanya. Belum selesai. Aku memberikan pertanyaan. Kusir di kretek itu mencondongkan badannya. Astaga! Astaga! Ya Tuhan! Jelas kulihat sosok kusir kereta kuda itu tanpa kepala. Kontan aku langsung berlari. Di belakang terdengar suara perempuan Sinan yang memakai kebaya merah itu seperti tertawa sangat menyeramkan. Ditambah suara kereta kuda yang kini mulai berjalan perlahan menjauh dari rumah ini. Dan ketika ku tengok lagi ke belakang, sosok itu sudah tidak ada.